Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang. Rekan-rekan, kita kembali untuk memperdalam materi tentang etika, karakteristik, dan fungsi birokrasi. Jadi, nanti saya sampaikan sekilas materi ini. Anda dapat memperdalam melalui buku referensi yang saya sebutkan. Dan jangan lupa like dan subscribe biar bisa tahu perkembangan materinya, biar Anda bisa mengulang kalau ingin melihat lagi materi ini. Ini buku yang nanti bisa Anda dapatkan. Ada Denhart, ada Osborne, Finishing Birokrasi, Osborne dan Kibler tentang reinventing birokrasi, dan dari tokoh nasional, Rias Rasid, Bayuti Kumorotomo, dan Miftah Toha. Ini belajar tentang etika, birokrasi, dan organisasi publik. Baiklah, kita mulai dengan etika dulu. Etik berasal dari bahasa Yunani ethos, artinya kebiasaan. Kalau ingin dibandingkan dengan moral seperti materi yang lain, moral itu mor atau mores, bentuk jamaknya dari bahasa Yunani yang artinya ajaran, dari bisa baik dan bisa buruk. Etika ini adalah pengetahuan yang syarat nilai dan pertimbangan maupun menjadi sebuah budaya yang berfungsi secara fundamental sebagai pengambil keputusan, baik individu maupun organisasi. Jadi etika ini ada 3, metaetika yang berhubungan dengan nature of formal concept dan judgment, ada tentang alam, ekspresi, dan emosi. 2, etika normatif, yaitu standar norma tingkah laku yang berlaku di masyarakat, dan etika terapan, jadi aplikasinya di masyarakat tentang berbagai masalah moral. Jadi etika ini sangat erat dengan tingkah laku dan perilaku masyarakat maupun organisasi. Dan kita akan melihat birokrasi menurut beberapa ahli. Saya sampelkan 3 di sini. Ada Guy Peters. Ini birokrasinya adalah piramid struktur, ada pembeda, ada authority atau wewenang, ada aturan impersonal, dan yang lain sebagainya. Jadi karakteristik yang dibangun Guy Peters itu kurang lebih ada 5. Spesialisasi, hierarki autoritik, ada hubungan impersonal, hubungan antar organisasi dan antar orang di dalamnya, ada rekrutmen berbasis keahlian, serta ada pembeda antara privat dan official dalam organisasi. Kemudian menurut Max Weber, siapa yang kalau belajar administrasi negara pasti kenal Max Weber, bapak birokrasi. Ini beliau mengambil kata birokrasi dari biro, taplat, dan krasi atau pengatur. Jadi birokrasi adalah pengaturan di atas meja, sebenarnya seperti itu. Meja pengatur. Weber mendefinisikan organisasi birokrasi itu sebagai administratif body atau institusi administratif yang di dalamnya ada appointed official, petugas yang ditunjuk. Nah, ini ada 3 macam arti birokrasi dalam artian yang disampaikan oleh Weber. Ya, pertama adalah government by bureau, yaitu biro-biro institusinya pemerintah tentunya artinya. Yang kedua, sifat atau perilaku pemerintahan itu juga disebut birokrasi. Dan ketiga adalah organisasinya, tipe atau sebuah organisasi. Jadi karakteristiknya hampir sama dengan yang disampaikan tadi. Ada 5 juga, ada spesialisasi, hierarki, sistem dan prosedur ini agak berbeda, ada hubungan yang bersifat impersonal, dan Weber menitik perhatian pada promosi dan pola karir atau jabatan. Kalau tadi kan rekrutmen, ini promosi dan pola karir. Ahli ketiga adalah Dennis Hirschhorn. Ini membaginya cuma 4 karakteristiknya. Ada pembagian tugas atau spesialisasi, ada hierarki, ada pengaturan kerja terperinci, span of control-nya dan wewenang pembagian tugasnya habis,
Kemudian hubungan impersonal yang netral, jadi ada hubungan juga. Jadi tiga hal ini nggak jauh beda dalam membuat karakteristik birokrasi. Dan jelas Anda bisa garis bawahi bahwa karakteristik birokrasi yang pertama adalah ada strukturnya yang jelas di situ. Ada spesialisasi pembagian tugas yang terperinci, dibagi habis semua tugasnya. Ada hubungan antar pelaku di dalamnya, hubungan impersonal, dan ada hubungan antar organisasi. Yang kedua ada prosedur, aturan, standar operasional yang berlaku. Yang ketiga adalah ada aturan jelas mengenai rekrutmen, promosi, jabatan, jenjang karir, hingga penghentian tugas. Itu karakteristik birokrasi. Jelas. Kita sekarang berbicara bagaimana birokrasi itu diterapkan. Birokrasi itu adalah kekuasaan yang dijalankan oleh official. Tadi ada petugasnya. Menjalankan apa? Birokrasi ini melaksanakan administrasi yang terdiri dari dua jenis, yaitu koordinasi pasar dan koordinasi organisasi. Koordinasi pasar itu berdasarkan kajian ekonomi presnya. Dia kebijakan yang diambil berdasarkan kajian ekonomi. Yang kedua, non-price system yang tentang organisasi ini tidak membahas tentang ekonomi dan nilai-nilai ekonomis, tetapi membahas tentang wewenang authority yang disebut sebagai kajian administrasi publik. Birokrasi ini sebenarnya ada dua, ada public organization, ada business organization. Public organization bukan hanya pemerintah. Kita bisa ambil contoh ya, ini komisi informasi, komisi penanggulangan anak, itu public organization juga, yang di dalamnya sebenarnya adalah independen, tidak berasal dari pemerintah. Kemudian birokrasi juga bersifat bisnis organisasi, contohnya BUMN, Badan Usaha Milik Negara, BUMD, PDAM, itu contoh-contoh badan usaha milik negara juga bersifat bisnis yang menjalankan birokrasi. Jadi keduanya sebenarnya adalah di dalamnya adalah proses kerjasama untuk mencapai tujuan masing-masing, tujuan publik, tujuan bisnis, dengan melaksanakan administrasi. Jadi kembali ke pelaksanaan administrasi tadi yang ada dua jenis. Alatnya untuk menerapkan birokrasi ini sesuai dengan kajian administrasi melalui berbagai teknik analisis. Ini sangat berkembang sekali visual analisis birokrasi ini. Anda bisa pelajari di banyak hal dan materi yang lain. Nah, setelah tahu etika dan birokrasi sih, bagaimana sih etika birokrasi berjalan? Etika birokrasi ini paham pedoman untuk mengembangkan pemerintahan agar lebih efisien, tanggap, dan akuntabel. Ini tujuannya, pengembangan itu. Hal ini kenapa tujuan utama? Karena sekarang tujuan utama etika birokrasi itu banyak dan berkembang ya, sesuai rezimnya. Kenapa tujuannya seputar ini aja? Ada yang birokrasi melayani, nyaman gitu ya kalau di masa sekarang. Karena muncul masalah kompleksitas dan modernitas. Kompleksitas itu banyak masalah itu tindih, antara baik dan tidak baik itu juga membingungkan, termasuk modernitas. Konteksnya modernitas seperti digitalisasi. Ini efeknya ada yang baik, ada yang tidak baik, saling berbenturan, jadi memunculkan dilematis. Tapi tujuan awalnya etika birokrasi ini mengurangi dilematis dengan perjuangan program pemerintah tetap berjalan dan tentunya harus memperhatikan kepentingan masyarakat. Akibatnya, nilai-nilai ini melekat pada pilihan lain. Jadi tidak hanya nilai-nilai yang telah ada, tetapi harus mengadopsi nilai-nilai baru karena banyak timbulnya masalah tadi. Untuk itulah diperlukan policy guidance atau pedoman kebijakan. Nah, tadi saya sampaikan etika birokrasi itu adalah pedoman beretika para birokrat. Ini guidance
juga menjadi guidance bagaimana etika birokrasi ini harus berfungsi secara fungsional, baik untuk individu, ofisialnya, ataupun institusinya. Nanti pelaksanaan fungsi-fungsi etika ini dihadapkan pada dua, kompleksitas dan modernitas tadi. Ada dua permasalahan besar, fenomena besar maksud saya, yaitu dinamika dan kecepatan perubahan. Modernitas pasti akan berubah terus, mulai dari 4.0 sampai 5.0 sekarang. Dinamikanya juga muncul baik dari ideologis, politik, dari sosiodemografi, dan lain-lain tentang pembangunan. Ini sangat kompleks dan berubah setiap saat. Ini sehingga birokrasi ini, etika birokrasi ini juga harus capable dan di-adjust atau diatur ulang, menyesuaikan perkembangan yang ada. Jadi etikanya nggak boleh itu saja. Kalau dulu etikanya harus, misalkan sebagai priayi dan dilayani, sekarang harus berubah menjadi siap melayani. Bahkan ada pemerintah daerah mengatakan batur masyarakat. Batur itu artinya adalah pembantunya masyarakat. Disinilah letak discretionary power atau kekuasaan diskresi kepala pemimpin atau leader dan leadership sangat menentukan adjustment etika. Jadi pesannya kekuasaan termasuk implikasi penggunaannya. Misalkan ini kepala daerah, aturan tentang etika birokrasi banyak sudah ada, tapi mungkin kurang terkait dengan penggunaan medsos sebagai layanan. Nah, ini kepala daerah mempunyai gagasan ini. Di luar dari regulasi yang ada, dia membuat diskresi kebijakan baru tentang semua pegawai harus punya medsos. Dan medsosnya menyebarluaskan program pemerintah. Nah, itu implikasi penggunanya akan lebih baik dan membangun sebuah etika baru dalam berorganisasi birokrasi. Jadi ada adjustment di situ. Ini yang dimaksud dengan etika birokrasi yang baru menghadapi kompleksitas, modernitas, dinamika, dan kecepatan perubahan. Ini kenapa harus berubah dan kenapa harus di-adjustment? Karena sikap dan perilaku birokrat harus ditetapkan pada track yang tepat, yaitu pertama, birokrasi harus membangun partisipasi. Nggak boleh jalan sendiri, harus berdasarkan bottom up partisipasi. Kemudian birokrasi tidak bercenderung orientasi pada yang kuat, tapi yang lebih lemah. Jadi kalau membuat kebijakan, misalkan ini, tidak memperhatikan satu sisi saja, apalagi yang di sisinya yang sisi yang kuat, misalkan apa ya, aplikasi membuat layanan berbasis aplikasi A yang hanya bisa diakses oleh masyarakat-masyarakat yang melek gadget dan mempunyai gadget jenis A. Ini nggak bisa. Jadi harus ke level bawah yang diperhatikan. Jadi kalau mau buat aplikasi, perhatikan bahwa mayoritas terpenuhi, yang tidak bisa memakai aplikasi juga harus difasilitasi. Misalkan ini buat aplikasi layanan pendudukan, yang nggak bisa gimana? Diaplikasikan. Yang nggak bisa, ini orang tua dan anak-anak yang nggak bisa mengakses aplikasi tersebut, disediakan fasilitas di kelurahan atau kecamatan untuk membantunya. Nah, ini harus orientasinya kepada yang tidak berdaya. Ada alternatif solusi dan kebijakan. Kemudian perilaku birokrat harus berperan dari mengendalikan menjadi memberdayakan. Tadi yang tidak berdaya diberdayakan, itu diedukasi, didampingi, difasilitasi agar bisa bangkit. Tapi tidak harus dibimbing terus. Dimotivasi agar berkembang dan bisa berjalan sendiri nantinya. Kemudian terbuka dan bertanggung jawab, responsibel dan responsibilitasnya dia tinggikan, dan transparansi. Ini era transparansi. Semua penggunaan anggaran, semua prosedur harus dibuka dan harus bertanggung jawab.
Saya akan mengutip sedikit tentang Osborne dan Plastik tentang finishing birokrasi. Ada strategi for or eventing government. Jadi pemerintah itu akan bersifat, pembaruan pemerintahan itu akan bersifat selayaknya seperti sebuah organisasi swasta, private organization, business organization yang berorientasi pada pelayanan umum. Ini ada 5 DNA yang harus diakui, yaitu misi. Pelaku harus memiliki misi yang jelas, akuntabilitas, harus pengelolaan juga tertib, harus konsekuen melakukan itu dengan segala dampaknya, harus memiliki kekuasaan yang sesuai, dan harus memiliki budaya yang baik. Dari semua yang saya sampaikan tadi, mengenai etika birokrasi, perkembangannya, etika birokrasi, dinamikanya, sekarang bisa kita simpulkan fungsi dan peran birokrasi. Yang pertama adalah sebagai pelaksana administratif negara. Jadi mulai dari perencana, melaksanakan kebijakan, hingga mengawasi kebijakan. Perencana itu seperti membuat rancangan undang-undang, rancangan anggaran pendapatan, itu perencana. Pelaksana itu ya lini-lini teknis, kementerian, dinas, seperti PU itu melaksanakan kebijakan-kebijakan teknis dan sebagainya. Pengawas itu seperti auditor, BPK, BPKP, atau auditor internal. Ini kaitannya dengan manajerial pemerintahan secara umum. Yang kedua, fungsi birokrat adalah alat untuk melayani kepentingan masyarakat atau abdi masyarakat, mendampingi masyarakat yang tadi memberdayakan, disebut pamong masyarakat, dan bukan mesin politik. Jadi netral. Ini diatur di Undang-Undang ASN dan segalanya, bahwa birokrasi harus netral, tidak memihak. Walaupun penyimpangannya sangat tinggi, tapi sanksinya juga jelas. Kemudian peran birokrasi adalah melaksanakan pelayanan publik. Apapun pelayanannya, maupun yang di front desk seperti pelayanan langsung nakes, dokter, perawat, pelayanan guru, pelayanan KTP, pelayanan KK di catatan sipil, itu langsung jelas melayani publik. Tapi yang di belakang pun juga, yang di belakang layar, di belakang meja, seperti membuat kebijakan, membuat perencanaan, mengawasi, tadi juga esensinya adalah perannya sebagai pelayan publik. Dan kemudian peran birokrasi yang paling luas adalah membuat sistematis pencapaian tujuan pemerintah dan negara secara efektif dan efisien. Ini kenapa bisa begini? Birokrasi tadi sudah saya jelaskan, ada spesialisasi, ada hierarki, strukturnya, pembagian tugasnya runtut, ada spesialisasi dan kompetensinya yang jelas petugasnya. Ini semuanya melaksanakan tugas masing-masing demi satu tujuan, satu visi, melaksanakan visi pemerintah dan negara yang efektif dan efisien. Karena sudah dibagi habis, sesuai kompetensinya, diharapkan bekerja berjalan secara optimal dan efisien. Inilah fungsi dan peran birokrasi. Jadi saya harapkan setelah mendapatkan materi ini, kita bisa memahami etika, birokrasi, dan karakteristiknya. Kemudian nanti di next meet kita memahami materi-materi lain tentang birokrasi, mulai dari ya, pelayanan. Itu sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi